Perkenalkan, nama saya Gifli Randy Strimanuta Gaul. Di sini saya dalam sesi wawancara untuk pemenuhan kebutuhan tugas, negosiasi, dan psikologi industri oleh dosen pengampu Pak Adi Masliardi. Di sini narasumber saya namanya Bapak Yones dari perusahaan Pertamina BUMN. Mungkin untuk perkenalan lebih lanjut, mungkin boleh perkenalan oleh Bapak Yones. Perkenalkan, nama saya Yones Simaremare. Saya bekerja di Pertamina Hulu Rokan sebagai finance yang berkantor di Jakarta Selatan, RDTX. Terima kasih Pak atas perkenalannya. Mungkin kita langsung saja Pak ke pertanyaannya Pak. Saya ingin tahu Pak, berapa lama sih Bapak sudah bekerja di perusahaan Pertamina BUMN ini Pak? Kalau di Pertamina saya sudah 2 tahun. Kebetulan itu adalah pekerjaan pertama saya setelah fresh graduate, seperti itu. Untuk posisi yang Bapak jabati sekarang, posisinya apa? Posisi saya itu adalah finance, tapi lebih ke spesialis account payable untuk bayar reimbursement atau bayar invoice seperti itu. Baik Pak, kita kan tahu Pak bahwa perusahaan Pertamina itu perusahaan yang cukup besar, bisa dibilang besar Pak, dan terkenal Pak di Indonesia ini. Saya ingin tahu Pak, saat Bapak bekerja di perusahaan tersebut, benefit yang Bapak terima dari perusahaan itu apa saja sih Pak? Mungkin kalau benefit yang saya bilang ya hampir sama dengan perusahaan lain, namun ada keunggulan yang menurut saya yang lebih saya rasakan, yaitu lingkungan kerja yang cukup baik, di mana kita diberikan fasilitas lingkungan kerja cukup bagus lah, sama kayak pendukung pekerjaan kayak gitu. Dan juga kalau secara benefit kesehatan juga oke, sama kita juga diberikan fasilitas olahraga hampir lengkap, bisa dibilang kayak gitu. Jadi itu mungkin bisa meningkatkan produktivitas dari pekerja ya Pak? Ya tentu saja, kalau kita stres kan ya bisa aja kita langsung main golf, main badminton atau tenis gitu kan, menghilangkan stres. Kalau untuk budaya kerja di perusahaan Pertamina itu apa saja sih Pak? Kalau budaya kerjanya itu karena kita punya portfolio akhlak, biasanya kita berpedoman kepada akhlak itu, di mana akhlak itu adalah amanah, kolaboratif, harmonis, loyal, dan adaptif. Dan juga kalau segi pekerjaan mungkin budayanya ya masuk jam 7, pulang jam 5 atau jam 4 kayak gitu. Tapi di hari Jumat biasanya kita ada acara kumpul gitu, makan siang bareng kayak gitu. Dan di Jumat itu biasa kita ada juga ibadah bersama, nggak cuma Muslim Jumat gitu, tapi ada Kristen, Katolik, apa segala macam kayak gitu. Kalau untuk jam kerja Pak di perusahaan Pertamina dimulai dari kapan? Kalau jam kerja kita masuk jam 7 dan pulang jam 4 biasanya. Untuk pakaian dinas di perusahaan Pertamina, apakah ada ketentuan begitu Pak? Ya tentu, kalau di Pertamina kita ada ketentuan pakaian. Nah, kalau Senin kita biasanya putih biru, di mana kemejanya putih, celananya bisa kayak biru atau hitam pun masih bisa. Kalau Selasa bebas, Rabu itu kita pakai batik. Kalau Kamis baju produk biasanya. Kalau Jumat bisa kaos, karena kita hari Jumat itu biasanya pagi-paginya olahraga, dibilang Jumat bergerak seperti itu. Terima kasih Pak. Untuk di perusahaan Pertamina, Bapak kan sudah bekerja 2 tahun Pak. Selama Bapak bekerja di situ, apakah pernah ada konflik atau permasalahan yang ada di perusahaan tersebut? Kalau konflik, mungkin karena saya di finance lebih ke konflik pekerjaan, kayak
kelebihan klaim, kekurangan supporting dokumen, atau ketidaksesuaian klaim. Seperti itu sih yang saya hadapi. Kadang sampai kayak komunikasi kurang baik sama karyawan kayak gitu karena kelebihan-kelebihan klaim yang seperti itu. Kalau untuk mengatasi kemajuan teknologi di perusahaan Bapak, apakah berpengaruh begitu Pak? Tentu saja, karena kan sekarang kan ada AI ya. Sekarang banyak fitur-fitur atau tools yang harus kita gunakan demi produktivitas kita kayak gitu. Baru-baru ini kita juga ada proyek ciptain tools finance, itu tenggatnya cuman singkat gitu kayak gitu, jadi agak pressure kayak gitu. Untuk di perusahaan Bapak, di mana perlu untuk menguasai teknologi ya Pak? Apakah di perusahaan Pertamina ada melakukan pelatihan atau training gitu Pak? Oh iya, kalau training kita sering ya, setiap bulan pasti ada, baik dari training dari HC-nya atau training dari masing-masing fungsi kayak gitu. Baru-baru ini kita juga ada training dari IT kayak gitu. Baik, terima kasih Pak. Kami kan Pak sebagai mahasiswa mungkin memang tertarik kepada perusahaan Bapak atau Pertamina atau BUMN yang lain. Saya ingin tahu sih Pak, bagaimana sih tips dan trik agar bisa dapat diterima di perusahaan Pertamina atau BUMN yang lain Pak? Menurut saya faktor paling penting ya pasti ya IPK usahain ya cukup tinggi, kalau bisa kumulat lah ya. Terus kalau yang kedua itu harus sebelum lulus diusahain punya sertifikasi lah atau ikut-ikut bootcamp kayak gitu. Dan juga magang, tentu saja magang itu menurut saya sangat mempengaruhi, karena dengan magang itu ada nilai plus kayak gitu. Misal nih Pak, di perusahaan Bapak, apakah ada beberapa mahasiswa atau orang-orang lain yang magang di situ Pak? Ya, di tempat saya di finance sendiri ada sekitar 5 orang mahasiswa magang, dan di fungsi saya ada 1 orang. Baik, terima kasih Pak. Hampir setiap tahun kita menerima magang sih, ada seleksi magangnya juga kayak gitu. Jadi untuk syarat-syarat magang begitu harus diajukan dulu ke perusahaan ya Pak? Kalau syarat magang kita ada ini sih, rekrutmen khusus magang, bisa dilihat di situsnya Pertamina, terutama PHR ya. Ada 2 macam magang sih kita. Ada magang dari PHR langsung, sama dari Pertamina yang ditempatkan ke PHR. Terima kasih Pak. Pak, mungkin sekian sesi wawancara kita Pak. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak karena telah meluangkan waktu kepada saya untuk menyelesaikan tugas saya Pak. Saya Gifli dari Tim Gaul sangat mengucapkan terima kasih. Terima kasih Pak.